Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Nurul Huda yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah selepas sholat subuh kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis ilmu, di mana duduknya kita dalam majelis ilmu ini akan dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini penjelasan masalah bulan Rajab, karena nanti Bapak Ibu nanti malam itu sudah masuk malam Rajab. Tentang Rajab ini Allah SWT memberikan nasihat khusus di dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi dikhususkan. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan indallah di sisi Allah isna asyara syahran, yaitu ada 12 bulan. 12 bulan ini sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah, di dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di waktu Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi, di mana bumi ini sudah dianggap planet yang cukup besar. Kenapa? Ya karena dari ujung timur sampai ujung barat ini jaraknya udah ribuan kilo. Ya, ribuan kilo. Kita dari Pendopo ke Bandung jalan kaki aja insya Allah butuh waktu yang cukup lama. Apalagi kalau dari Jawa ke Tanah Suci 1 tahun. 1 tahun. Bagaimana dari ujung timur sampai ujung barat. Ini saking besarnya bumi yang kita tempati. Tapi bumi ini yang dianggap sudah cukup besar dibandingkan dengan matahari, itu enggak ada apa-apanya. Karena besarnya matahari, besarnya berjuta-juta kali lipat bumi. Ada yang lebih besar dari matahari, yaitu bintang. Bintang itu besarnya berlipat-lipat kali besarnya matahari. Jadi kalau bumi yang dibandingkan dengan bintang itu sangatlah jauh. Tapi bintang yang begitu besarnya itu masih berada di langit yang pertama. Sedangkan langit yang pertama dibandingkan dengan langit yang kedua laksana sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Langit yang kedua dibandingkan langit yang ketiga sama sampai langit yang ketujuh. Kalau bumi kita yang dibandingkan dengan langit yang 7 itu udah jauh sekali.
Sedangkan langit yang ketujuh dibandingkan dengan arsy-Nya Allah itu laksana sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Padahal Masya Allah, tadi langit pertama aja udah besar, bumi kita ini sudah besar, tapi bumi dibandingkan dengan langit yang pertama seperti laksana sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Apalagi kalau manusianya dibandingkan dengan langit pertama, apalagi langit sampai ketujuh, perbandingannya mana itu? Wah, kecil banget. Cuma yang besar apa manusia itu? Sombongnya. Yang besar itu sifat sombongnya. Di saat dipanggil oleh Allah hayyalah shalah, tidak mau memenuhi panggilan Allah. Kecil manusia ini, jangankan dibandingkan dengan bumi, ditaruh aja di tengah samudra, hilang itu manusia, betul nggak? Kalau ada orang hanyut di samudra itu sulit orang mencarinya, itu sulit. Mau pakai pesawat yang canggih sekalipun sulit, karena manusia itu saking kecilnya di tengah-tengah samudra, apalagi manusia dibandingkan dengan bumi. Bumi tadi dibandingkan dengan matahari aja nggak ada apa-apanya. Matahari dibandingkan dengan bintang pun masih besar bintang. Semuanya itu baru berada di langit yang pertama. Makanya orang itu ya kalau tidak memenuhi panggilan Allah itu menunjukkan orang itu ya termasuk orang yang sombong. Hayyalah sholat. Kita ini kalau udah dikasih duit oleh seseorang, jangankan 10 juta, setiap hari kita dikasih uang 1 juta. Ya, kira-kira kalau orang yang ngasih kita uang 1 juta setiap hari, di tengah-tengah kesibukan kita lagi kerja, kemudian orang tersebut manggil kita mau panggilan nggak? Panggilan, ya. Karena kalau kita nggak memenuhi panggilannya, khawatir nanti orang yang biasa ngasih duit kita setiap hari 1 juta nggak ngasih lagi, betul nggak? Ya, ya karena kita merasa berjasa. Tidak ada zat yang lebih berjasa di dunia ini melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita, memberi kesehatan kepada kita, memberikan fasilitas dunia untuk kita, termasuk udara yang kita bisa hirup semau kita. Itu udara dari siapa, Ibu? Dari Allah. Kalau andaikan udara di pendopo ini ditahan aja 5 menit, kira-kira orang pendopo mati nggak? Mati? Mati 5 menit aja. Wah, apalagi yang nenek-nenek nih, hap hap hap. Kalau Pak Darwan mungkin dia cepet-cepet masuk kemana nih? Semuanya nggak akan kuat. Itu nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya. Baru satu nikmat udara. Coba ditahan 5 menit aja, atau mungkin 3 menit. Coba Ibu tahan napas 1 menit. Siapa yang kuat 1 menit di sini? Wah, itu udah ngap ya, udah hap hap hap. 1 menit udah nggak kuat, apalagi 5 menit. Ini udara adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi matahari, Allah terbitkan dari timur hingga ke barat. Andaikan tidak ada matahari, alangkah susahnya kita mencari pekerjaan. Orang mau ke pasar masa gelap-gelap terus, ya, ke sekolah masa gelap-gelap. Ya, nah inilah nikmat yang sedikit manusia mensyukuri. Makanya kalau manusia kok dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, kok tidak memenuhi, nah ini termasuk orang yang sombong. Maka di sini Allah bercerita tentang kehebatan Allah telah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut itu ada 4 bulan yang mulia.
Dzalika dinul qayyimu, dan itu adalah namanya ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimuna fihinna anfusakum, maka di bulan yang mulia itu fala tadlimu, jangan kalian menjolimi dirimu sendiri di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan mulia ada berapa, Ibu? Pak, bulan mulia ada berapa? Bulan Muharram? Bulan Muharram ada berapa? Kita sebagai orang Islam ada berapa bulan Muharram? 4 atau 5 ya. Ada lagi yang bisa jawab? Nggak tahu. Nah, ini yang bagus nggak tahu. Ya pokoknya waktunya puasa gitu Ustaz ya. Waktunya lebaran gitu. Bulan Muharram. Nah, ya kalau sebagai orang Islam nih sampai nggak tahu nih kan, Masya Allah, sedih ya. Ada berapa, Bu? Ada yang bilang 3, bagus, masih agak dikit lagi. Bulan Muharram itu ada 4, yang 1 pisah, yang 3 itu nyambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang 1 misah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan Muharram, bulan mulia. Kenapa dikatakan bulan mulia? Karena setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah. Maka di sini ada nasihat khusus. Fala tadlimuna fihinna anfusakum, jangan menjolimi dirimu sendiri di bulan-bulan Muharram, di bulan-bulan Rajab. Apa maksudnya jangan menjolimi diri kamu sendiri? Bulan Rajab kata ulama adalah bulan mulia. Setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah. Maka jangan menjolimi dirimu sendiri, itu maksudnya kamu jangan bermalas-malas di bulan yang mulia ini sehingga kita menjadi orang yang rugi. Itu maksudnya jangan menjolimi dirimu sendiri. Sudah tahu bulan Rajab adalah bulan mulia, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang malas di bulan tersebut, yang akhirnya kita menjadi orang yang rugi. Ya, kesempatan ini kadang nggak bisa 2 kali, Bu. Betul nggak? Malam ini kita memasuki bulan Rajab. Tahun depan belum tentu kita bisa ketemu Rajab. Betul nggak? Makanya di saat kita ini bisa ditemukan oleh Allah di bulan Rajab, itu adalah kesempatan yang paling baik bagi kita, karena bisa berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan-bulan mulia, termasuk bulan Rajab nanti malam. Itu jangan kita sia-siakan. Usahakan mulai nanti malam itu ibadah ditingkatkan. Biasanya tahajudnya sudah mau kadaluarsa. Tahajud kadaluarsa jam berapa, Ibu? Jam 4 lewat 10 menit mau adzan subuh baru tahajud. Itu namanya tahajud kadaluarsa. Ya masih bisa lah, kadaluarsa masih sah ya. Nah, oleh karena masuk nanti malam bulan Rajab, agak diawalkan, bangun jam 2 atau jam 3, sepertiga malam. Kan ini mumpung pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dilipat gandakan. Nah, orang mau beramal di bulan Rajab ini kan pemberian daripada Allah. Makanya kita doa, minta kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan ketika memasuki bulan Rajab, apa doanya? Allahumma barikna fi Rajab wa Syabana wa balikna ila Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, minta diberkahi di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan minta dipertemukan di bulan Ramadan. Karena ada orang ya ketika masuk bulan Rajab itu ya biasa-biasa aja. Ya. Jadi orang yang menganggap bulan Rajab bulan mulia, ya orang yang memang mulia di sisi Allah.
Ya, karena orang itu kembali masalah hidayah, Ibu. Ya, walaupun disampaikan keutamaan bulan Rajab pahalanya sekian, ya memang dasar orang tuh bernasib buruk itu bulan Rajab tuh malah dipakai untuk maksiat. Ya, dipakai malah maksiat atau ibadahnya nggak ada peningkatan. Ini memang sudah orang yang bernasib tidak baik. Sehingga wajar kalau ketika orang-orang di dalam neraka mereka minta dikembalikan ke dunia. Begitu mereka dikembalikan ke dunia, apa kata orang-orang kafir? Oh, ini hanya mimpi aja. Sudah tahu tadi dia berada di neraka, dikembalikan ke dunia, seharusnya taubat, betul nggak? Taubat karena dia melihat neraka. Orang itu dikembalikan ke dunia bisa taubat pun karena petunjuk daripada Allah. Memang dasar orang bernasib buruk. Sudah dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, apa yang dia katakan? Oh, ini hanya mimpi. Coba bayangkan. Jadi orang tuh kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah, itu masya Allah, andaikan diperlihatkan neraka sekalipun, itu nggak terkesan, dianggapnya itu hanya mimpi. Maka orang tuh bisa ibadah ini karena pemberian daripada Allah. Makanya dalam sehari semalam kita wajib minta hidayah berapa kali, Bu? Berapa kali wajibnya? 17 kali. 17 kali kan 17 rakaat. Di situ ada surat Fatihah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu minta hidayah minimal dalam sehari semalam 17 kali. Makanya supaya hidayah itu tetap langgeng pada diri kita, maka ditambah qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, tasbih, witir. Karena di dalam sholat itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu minta hidayah. Kalau orang kafir itu butuh hidayah supaya dia masuk Islam. Yang sudah Islam butuh hidayah supaya dia mengamalkan amalan-amalan Islam, yaitu sholat diantaranya. Yang sudah sholat butuh hidayah supaya bisa istiqomah. Yang sudah istiqomah butuh hidayah supaya apa? Ikhlas. Jadi kita ini selalu butuh hidayah, bukan orang yang sudah rajin ke masjid 5 waktu, wah udah cukup hidayah. Belum. Ya, kita masih butuh hidayah sampai kapan? Sampai kita tidak ada lagi, sampai ajal menjemput. Kita ini dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ini ya, namanya hidayah itu penting. Makanya Nabi sudah mengajarkan ketika masuk bulan Rajab doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan aku sampai bulan Ramadan. Itu minta supaya bulan Rajab betul-betul barokah. Apa bulan Rajab ini barokah buat kita? Di bulan Rajab amal kita semakin meningkat. Itu namanya barokah ya untuk kita. Tapi kalau bulan Rajab kok malah biasa saja, malah dia bermaksiat, ini namanya bulan yang tidak baik untuk dia ya. Maka Sayyidina Ali pernah ditanya oleh seorang Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas itu pernah ditanya, bulan apa yang paling utama? Ya, dijawabnya bulan Ramadan. Hari apa yang paling utama? Hari Jumat. Amalan apa yang paling utama? Adalah sholat 5 waktu. Maka Sayyidina Ali ketika mendengar jawaban tersebut, Sayyidina Ali mengatakan, andaikan
seluruh ulama dari timur sampai barat ditanya hal seperti itu pasti akan memberikan jawaban yang sama, bahwa bulan yang utama adalah bulan Ramadan. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Terus amalan yang utama adalah sholat 5 waktu. Kata Sayyidina Ali, hanya saja aku ini berbeda. Hanya saja aku ini berbeda. Bulan yang paling mulia adalah bulan di mana engkau bertaubat kepada Allah. Hari yang paling mulia adalah di mana hari itu amalmu diterima oleh Allah. Silakan dibagikan dulu. Masya Allah. Lanjut. Ini ada sponsor terus ini. Sponsor terus. Bukan, di masjid nggak ada setan ya, nggak ada ini. Ini mah namanya selingan rezeki, min haitsu la yatasib, rezeki yang datang tanpa diduga-duga. Tadi malam kita nggak menduga kalau subuh mau makan lontong kari kan, tapi namanya rezeki kan datang tanpa diduga-duga. Ya Masya Allah. Sampai mana lagi? Bingung tadi, lupa. Yang paling utama. Ya. Bulan yang paling utama kata Sayyidina Ali adalah bulan di mana engkau taubat pada bulan itu. Kemudian hari yang paling utama adalah pada hari itu engkau mati husnul khatimah. Kemudian amal yang paling utama adalah amalmu yang diterima oleh Allah. Masya Allah. Jadi walaupun bulan Rajab kalau kita malah maksiat, itu bulan itu jadi buruk buat dia. Hari memang utama tuh hari Jumat, tapi kalau hari itu matinya su'ul khotimah, naudzubillah, betul nggak? Maka hari itu hari yang buruk. Ya, kita yang ketiga, amalan yang paling utama kata Abdullah bin Abbas adalah sholat 5 waktu. Kata Sayyidina Ali, amalmu yang paling utama adalah amalmu yang diterima oleh Allah. Walaupun cuma memberikan lontong kari, ini kalau diterima oleh Allah, ini yang ngasih bisa ahli surga. Amin. Apalagi tiap pagi. Nah, tiap pagi. Lah, seorang pelacur yang banyak dosa ngasih air minum kepada seekor anjing aja jadi ahli surga, apalagi lontong kari. Nah, ini orang ahli surga lewat. Amin, amin. Nah, ini kita teruskan ya. Maka Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti malam memasuki bulan Rajab kita banyak doa kepada Allah ya. Minta kepada Allah petunjuk agar kita betul-betul bulan Rajab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu di bulan Ramadan. Karena kata para alim ulama, bulan Rajab adalah bulan musim tandur. Bulan Sya'ban adalah bulan musim mengairi, dan Ramadan adalah bulan musim panen. Ibu akan mendapatkan hasil panen yang baik kalau sebelumnya kita bercocok tanam. Jangan nggak nanam padi tapi giliran panen kita ikut panen. Nah, ini namanya orang jadi kalau mau panen ya harus bercocok tanam. Nah, orang tuh kalau udah bulan Rajabnya sudah bagus amalannya, nanti Sa'ban juga bagus. Nah, ketika masuki Ramadan itu mesti orang semangat dalam ibadahnya. Kenapa orang tuh kok bulan Ramadan kalau malam tarawih semangatnya ketika awal-awal Ramadan? Karena dia nggak bercocok tanam di awal bulan
Rajab, Sya'ban. Maka kata para alim ulama, bulan Rajab ini bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan mengairi biar subur. Nanti panennya bulan Ramadan. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk bulan Rajab belum mengencangkan sarungnya. Maknanya apa? Beliau sudah mulai sungguh-sungguh ibadah di awal bulan Rajab. Itu Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Kalau kita kan dadakan, betul nggak? Begitu awal Ramadan baru sibuk. Wah, terawih. Ya. Kalau orang-orang dulu tuh dari Rajab tuh udah memperbanyak ibadah, ya. Sya'bannya akhirnya Allah mudahkan sampai bulan Ramadan. Itulah kata Nabi, syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahroni, syahrul Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maka di bulan Rajab ini setiap amal pahala dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita jangan sia-siakan bulan Rajab nanti. Kemudian diusahakan memperbanyak puasa sunnah. Kalau enggak bisa 1 bulan full, minimal ambil Senin Kamisnya. Senin Kamis berat, lumayan sebulan. Ada berapa Senin Kamis? Ada 8, ambil yang 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Oh, kok masih berat? Berat Pak, ini lagi musim durian nih. Musim durian, puasa 3 hari. Wah, minimal 1 hari lah, 1 hari. Loh, 1 hari juga berat. Masih ada amalan lagi, sedekah, ya, termasuk memberi makan kepada orang yang puasa Rajab. Itu juga amalan baik yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya sama. Nanti jamaah Nurul ini kerjasama. Siapa yang puasa Rajab, itu harus jamaah ngerti. Nah, yang nggak puasa, maghrib bawa makanan, bawa makanan. Ibu-ibunya nyiapkan makanan bagi bapak-bapak yang puasa Rajab. Ya, ternyata yang puasa Rajab bapak-bapak nggak ada. Ya, yang puasa sama ibu-ibu. Yang menyediakan makanan siapa? Nah. Aduh, bapak-bapak mau enaknya aja. Insyaallah ya. Ini bulan Rajab, nanti malam ibu ya mulai ditingkatkan amalnya, dan jangan sekali-kali maksiat. Karena kemaksiatan yang dilakukan bulan Rajab itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, kita bukan manusia yang maksum ya, yang terhindar dari dosa, enggak. Cuma paling tidak berusaha untuk meninggalkan maksiat. Yang biasa kita suka ngomongin orang, berhenti dulu. Ya, biasa kita punya sifat hasad kepada orang, berhenti dulu. Ini bulan Rajab. Karena diceritakan dalam satu kitab, ada seorang penjahat yang ketika masuk bulan Rajab dia pensiun dulu, berhenti dulu. Maka anak buahnya bilang, tumben kamu bulan Rajab nggak mabok. Ini bulan Rajab, bulan mulia. Aku menghargai bulan mulia. Libur dulu, maksiat libur dulu. Ternyata beberapa hari kemudian penjahat tadi meninggal dunia. Singkat cerita, ada yang memimpikan bahwa penjahat tadi masuk surga. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena menghargai bulan Rajab. Maka ini kalaupun kita ini tidak bisa puasa sunnah, sedekah juga mungkin ya nggak ada yang untuk disedekahkan, paling tidak kita memperbaiki amalan kita di bulan Rajab. Saya kira sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.